Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali ya dengan Bapak Ibu di acara webinar LPP Salman ITB. Ya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti beberapa kali kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh LPP, atau mungkin barangkali ada juga yang baru bergabung ya bersama webinar LPP Salman ITB nih. Alhamdulillah nih jumlah peserta yang mendaftar di webinar kali ini sudah mencapai 2.000 orang. Dan ini yang bergabung di Zoom udah 500 orang ya. Jadi peserta-peserta yang lain itu udah bergabung melalui YouTube ya. Ya baik bagi Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung di LPP Salman ITB ataupun yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang ya. Insya Allah nih kegiatan hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan topik penggunaan Google Classroom sebagai learning management system dalam pembelajaran. Ya, karena mungkin Bapak Ibu nih sekarang kita udah masuk ke semester baru dan situasinya masih kita dalam keadaan normal ya, dan belum ada, mungkin di beberapa sekolah udah ada yang tatap muka, tapi kebanyakan sekolah masih harus belajar secara online. Nah, makanya dari itu kami dari LPP Salman ITB berdasarkan hasil survei terhadap guru-guru yang kemarin ikut pelatihan webinar LPP Salman, kami memperoleh informasi bahwa kebanyakan guru-guru ini ingin mengikuti webinar-webinar yang membahas tentang bagaimana sih memanage kelas secara online. Maka dari itu, alhamdulillah nih di tengah-tengah kita sudah ada guru, kemudian beliau juga merupakan seorang trainer dan juga penulis gitu ya. Dan tentunya praktisi juga di bidang IT gitu ya. Nah, alhamdulillah nih hari ini Pak Agung bersedia bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Oke, Apa gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat. ini Pak nih peserta kita udah banyak nih Pak, ini di Zoom ini kan kapasitas kita 500 orang, ini udah full Pak. Luar Oh, biasa nih. keren keren Ya, luar keren. biasa antusiasme Bapak Ibu guru nih yang mau belajar. Terutama mungkin ini kan Pak, topik kita kali ini bisa kita sebut benar-benar apa ya, sangat implementatif sekali gitu ya Pak ya. Bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru langsung setelah kegiatan ini gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ya, oke, kalau gitu Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja. Mungkin barangkali Pak nanti di-sharekan dulu ini, barangkali ini Bapak Ibu guru mau kenal lebih jauh siapa nih sosok Pak Agung ini dan karya-karyanya. Karena kan tadi udah saya sebutnya nih, Pak Agung ini selain beliau seorang guru, praktisi pendidikan, beliau juga merupakan seorang trainer dan juga penulis buku ya. Ya, nanti untuk perkenalan lebih jauh bakalan disampaikan oleh pemateri kita. Oke, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja. Tapi sebelumnya nih Bapak Ibu guru, barangkali nanti selama pemaparan materi ada yang mau ditanyakan kepada Pak Agung, seperti biasa ya, kita selalu mengambil pertanyaan-pertanyaan ya itu melalui Mentimeter ya, mulai Mentimeter. Ini barangkali Bapak Ibu yang belum pernah ikut webinar bersama LPP Salman, ini bisa melihat terlebih dahulu di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya selama kegiatan webinar ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaannya dengan masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 409097. Ya, sekali buat Bapak Ibu yang nanti selama kegiatan webinar ada yang mau ditanyakan, silahkan masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 409097. Ya, ini buat contohnya gini ya, nanti yang akan muncul ketika dimasukin menti.com tampilannya seperti ini. Silahkan tuliskan, masukkan kodenya 409097, kemudian bakalan muncul. Nah, silahkan tuliskan pertanyaan untuk materi. Seperti biasa untuk pertama dituliskan dulu nama. Ya, misalnya saya tulis di sini Arpan dari LPP Salman ITB. Kemudian selanjutnya dituliskan pertanyaannya. Misalnya, Pak, bisakah Google Classroom ini digunakan untuk
5 kelas sekaligus misalnya gitu ya, 5 kelas sekaligus. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, silahkan tuliskan pertanyaannya dengan masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 409097 sehingga nanti di sini bakalan muncul pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Oke, selain itu kami informasikan sebelumnya bahwa nanti di tengah-tengah kegiatan ya, di tengah-tengah webinar kami akan men-sharekan daftar hadir ya, link daftar hadir dan juga link untuk mengisi resume sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini ya. Oleh karena itu buat Bapak Ibu tetap stay tune di Zoom ataupun yang di YouTube, silahkan stay tune tetap di YouTube ya, karena nanti linknya itu bakalan kami share di tengah-tengah acara gitu ya. Oke, yang pasti link kehadiran dan resume itu jadi syarat buat Bapak Ibu untuk memperoleh sertifikat. Oke Bapak Ibu, kalau gitu langsung saja kita dengarkan secercah cahaya. Secercah cahaya ya. Ini kita dengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Pak Agung. Pada Pak Agung kami persilahkan. Ya, terima kasih Kang Arfan. Apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah muncul Pak. Ya, terima kasih. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama, belajar bersama meskipun secara online seperti ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabiin, sampai kita hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Kang Arfan dari LPP Salman yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama, sharing berkenaan dengan penggunaan Google Classroom sebagai learning management system dalam pembelajaran. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah dikenalkan juga oleh Kang Arfan. Nah, ini Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agung Maulana. Saya sehari-hari sebagai seorang guru. Ya, saya seorang guru dari SMKPU Provinsi Jawa Barat di Bandung ya. Ada ya, tadi saya lihat juga kolom chatnya ada teman-teman dari Bandung. Halo teman-teman dari Bandung, boleh berkomentar yang dari Bandung. Tadi juga saya lihat ada yang dari Pak juga, ada yang dari Sumatera. Alhamdulillah ya, berarti sudah se-Indonesia. Jadi ya kita bilang ini banyak banget. Di Zoom meeting ini 500 orang, belum ditambah lagi yang dari streaming YouTube ya, teman-teman ya, banyak banget. Alhamdulillah kita bisa sharing se-Indonesia, ini luar biasa sekali gitu. Kita bisa langsung live seperti ini menjangkau seluruh Indonesia. Bapak Ibu semua, saya sebagai seorang guru, jadi kalau nanti saya sapa Bapak Ibu dengan sapaan teman-teman, saya mohon izin dulu ya. Kita sama-sama sebagai seorang guru. Saya lebih banyaknya di SMP Asalam Bandung, itu sudah 12 tahun. Kemarin pindah 2019 ke SMKU 1 tahun, jadi kurang lebih saya sudah 13 tahun menjadi guru. Itu pengalaman menjadi guru sudah lumayan banyak juga. Kemudian juga saya seorang edu coach itu yang penyelenggaraan pelatihan seperti ini untuk guru-guru dan praktisi pendidikan. Nah, alhamdulillah kemarin kita sempat berbagi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nanti saya jelaskan sedikit berkenaan dengan pendidikan pelatihan untuk guru-guru, karena PJJ ini ya, ini yang memang banyak sekali dibutuhkan. Kemudian teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, saya juga seorang penulis. Saya alhamdulillah sampai 2020 ini sudah menulis 23 buku yang sudah diterbitkan. Maksud saya mencantumkan di sini adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, insan pendidikan, guru-guru semua, kita bisa berkarya, kita bisa berkreasi melalui tulisan. Jadi insya Allah kita bisa menulis buku,
Ya, alhamdulillah saya sudah 23 buku. Bapak Ibu juga saya yakin di antara Bapak Ibu sudah ada yang menerbitkan buku. Yang belum, ayo sama-sama kita berkarya, berkreasi melalui tulisan. Dan yang berikutnya saya IT Business Consultant, ini lebih ke arah mengajak para pelaku UMKM seluruh Indonesia untuk go online gitu ya, yang tadinya pemasarannya masih offline, kita ajak untuk lebih maju lagi dengan go online. Kemarin kita ada pelatihan dari Gapura Digital melalui streaming YouTube, itu pesertanya kurang lebih 1.400 seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah gitu kita bisa sharing juga. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, saya di sini masukkan nomor WA, kemudian juga ada email, ada Instagram sama YouTube, namanya sama Adun Maul. Ini kita insya Allah bisa silaturahmi lebih panjang lagi, tidak lepas silaturahmi kita di forum ini saja gitu ya, karena memang waktunya hanya 2 jam kalau nggak salah ya, sampai setengah 12. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan di luar forum ini, silakan kita bisa berdiskusi, kita bisa silaturahmi di luar forum ini. Saya cantumkan nomor WA, email, kemudian juga Instagram sama YouTube-nya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua silakan boleh di channel YouTube saya ada beberapa tutorial yang kemudian sih bisa bantu Bapak Ibu terutama di bidang digitalnya. Ini perkenalan dari saya dari Bandung, asli Bandung, dari Bojong Soang. Kalau Bapak Ibu yang tahu daerah Bojong Soang ya, saya dari daerah Bojong Soang. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu kita punya program yang namanya Odading. Kalau orang Sunda sih, orang Bandung dan sekitarnya, Odading itu identik dengan makanan. Nah, Odading ini adalah akronim dari One Day Digital Training. Jadi kami berinisiasi untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama di IT-nya. Nah, karena dan di Jepang sebetulnya kita butuh untuk upgrading di bidang IT. Nah, ini kemarin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk guru-guru SMP seluruh Kota Bandung, dan alhamdulillah sudah selesai minggu kemarin, sudah terrealisasi gitu. Ini namanya Odading, One Day Digital Training. Tahu dulu tadi juga Kang Arfan sudah menyampaikan melalui Mentimeter ya. Nah, saya juga ingin Bapak Ibu akses Mentimeternya www.menti.com. Ini kodenya 342247. Teman-teman yang sudah masuk Mentimeter di refresh dulu, masukkan kode yang baru. Ini menti.com 342247. Saya ingin survei, ingin lebih mengenal Bapak Ibu. Nah, ada ya. Saya ingin tahu Bapak Ibu dari daerah mana saja. Kemarin sudah di-share sih sama Mbak. Nah, ada yang dari Bali satu orang. Masuk ke menti.com, silakan masukkan 342247. Majene. Oh, ada yang Bandung nih, Taman Koko, Garut juga. Cianjur, Palembang dong. Papua Barat, luar biasa. Keren, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Riau, Cimahi dekat ya. Cicalengka, Kabupaten Bandung. Oh, banyak juga dari Bandung nih. Tasikmalaya, Garut. Surabaya juga banyak. Oke. Ini baru masuk 66 orang, banyak sekali. Ternyata memang benar ya, Kang Arfan, ternyata kita hampir seluruh Indonesia nih ada. Dari Papua juga, Papua Barat ada, Sumatera Barat ada, alhamdulillah Ya, nih. betul Pak. Emang kita se-Indonesia Pak. Oh, alhamdulillah. Oh Nah, iya. ada yang dari Bale Endah juga nih, tetangga saya Iya. nih.
Ini mohon maaf Pak Agung. Ya, Ini yang dari YouTube katanya suaranya nggak terlalu kedengeran. oke, saya kencangkan volumenya, coba dulu. Oke, ada? Cukup? Oke, bentar. Oke, coba sedikit dibesarin lagi Pak. Oke, ya. Oke, sudah cukup ya? Oke, ya. Iya, oke. Oke, banyak sekali. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini. Teman-teman, saya ingin survei. Kemudian yang kedua, biar nanti enggak terlalu panjang. Nah, mengajar di tingkat pendidikan apa, Bapak Ibu semua? Kita pengen lihat juga. SMK, SMK, oke. SMP nih paling banyak. Oh, SMA, SMP paling banyak. Oh, ada SMP 20 Bandung. Universitas juga ada, alhamdulillah, dari SLB negeri, oke, ada. Ada sekalian dari PAUD juga alhamdulillah ada. Teman-teman yang dari PAUD, RA ataupun TK juga ini ketika menggunakan Google Classroom saya pikir juga sangat bermanfaat. Nanti saya cerita di slide saya. Oke, banyak yang SMA, SMP, ya, mohon maaf yang belum isi, nanti bisa lanjut saja dulu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, saya ingin survei dulu sedikit saja. Ya, seberapa semangat Anda mengikuti webinar ini? Waktunya hanya 20 detik, tinggal pilih salah satu. Oke. Oh, ada juga ya yang terpaksa, Kang Arfan nih, di Cirian nih. Ada juga yang terpaksa dan ikut-ikutan satu orang. Oke. Atau salah pencet kali ya? Ya, tapi Pak, yang antusiasnya persentasenya Pak banyak Pak. Oke, betul. Yang antusias dan luar biasa banyak juga. Oke, satu lagi terakhir teman-teman semua. Nah, apa yang Anda harapkan? Kemarin saya udah dapat datanya. Ini waktunya 40 detik, silakan. Pak Agung, mohon suaranya lebih keras. Ya. Nah, yang ini bisa menggunakan Google Classroom ini banyak sekali. Ya, kalau saya sih berharap Bapak Ibu semua ketika kita belajar di sini bersama-sama di sini itu
tidak lepas saja gitu ya kita belajar, kemudian kita juga bisa aplikasikan dalam nanti pembelajaran. Tidak lepas selama PJJ, nanti setelah masuk sekolah pun tatap muka ini bisa diaplikasikan. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk surveinya. Kita akan masuk ke materi. Saya mulai dari yang pertama, itu adalah pembelajaran jarak jauh, peran serta semua stakeholder dunia pendidikan. Termasuk kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Ini berperan penting dalam pembelajaran jarak jauh ini. Apa yang ingin saya sampaikan? Nah, yang pertama kan pemerintah sudah mewajibkan dalam artian bagi mereka yang di luar zona hijau itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti gurunya mengajar di tempat masing-masing, kemudian siswanya juga belajar di rumahnya masing-masing. Ini yang terjadi seperti ini. Jadi di pembelajaran jarak jauh ini kita membutuhkan beberapa hal yang memang harus disiapkan. Termasuk kalaupun misalkan sudah tidak pembelajaran jarak jauh pun ini masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Jadi konsepnya adalah kita belajarnya, gurunya mengajar di tempat masing-masing, siswanya pun belajar di tempat masing-masing. Ini yang memang harus ada perangkat-perangkat, harus ada faktor-faktor yang memang disiapkan, khususnya oleh kita sebagai seorang guru. Nah, apa saja? Ini yang pertama, teman-teman, ketika melakukan PJJ, yang harus kita siapkan itu adalah wadah belajarnya ya. Wadah belajar itu kalau misalkan tatap muka, kita masuk ke kelas, kita mengadakan pembelajaran di kelas. Itu kalau tatap muka. Kalau misalkan sekarang harus pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tetap kita membutuhkan wadah belajar. Yang disebut dengan wadah belajar itu ya berarti kelas maya atau ya kelas virtual. Kita harus buat itu. Apa saja kelas maya? Banyak. Salah satunya adalah Google Classroom yang akan kita gunakan, yang akan kita pelajari hari ini. Masih banyak untuk wadah belajar ini, ada Edmodo, kemudian juga ada Schoology, ada Kuiper, dan lain sebagainya. Ini masih banyak sebetulnya. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan bahas berkenaan dengan Google Classroom yang akan kita bahas sama-sama. Nah, Bapak Ibu semua, kita mulai dengan ada istilahnya LMS ya, Learning Management System. Di LMS ini semua dimasukkan ke situ. Bahan ajar kita, kemudian bisa interaksi dengan peserta didik, atau si peserta didik dengan peserta didiknya sendiri, itu bisa berinteraksi. Itu yang namanya LMS. Termasuk misalkan di dalam LMS itu kita bisa melakukan pembelajaran baik langsung ataupun si siswanya pembelajaran mandiri. Ini namanya LMS. Saya ceritakan dulu. Jadi yang namanya LMS itu adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola khusus online atau pembelajaran online. Membagikan materi pembelajaran, kita bisa menyiapkan materi pembelajaran. Nah, yang ingin saya garis bawahi dulu tentang materi pembelajaran. Bapak Ibu semua, pemerintah sudah mencanangkan bahwa ketika PJJ ini tidak harus capaian kurikulum 100% seperti itu ya. Jadi memang kenapa tidak seperti itu? Karena memang untuk menghindari kejenuhan atau kebosanan dari peserta didik. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua ketika kita delivery sebuah pembelajaran, itu kita lakukan dengan variasi media pembelajarannya yang lebih variatif. Kemarin alhamdulillah teman-teman guru di Kota Bandung itu kita belajar, kalau teman-teman pernah dengar, ada yang namanya media pembelajaran berbasis animasi pengetahuan. Nah, jadi mereka belajar menggunakan aplikasi Plotagon untuk sebagai media pembelajarannya. Nah, kenapa harus bervariasi? Ini untuk menghindari siswa-siswa kita itu bosan, mengalami kejenuhan. Apalagi kalau misalkan mereka harus belajar 12-13 pelajaran, cara delivery gurunya misalkan sama, tidak variasi. Nah, ini yang akan mengalami kebosanan. Maka kita sebagai seorang guru harus bisa meramu lebih variatif bagaimana pembelajaran itu disajikan. Nah, LMS ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara murid dengan tutor atau dengan kita, dengan guru. Komunikasinya jalan. Kemudian murid dengan murid. Nah, ini juga komunikasinya harus jalan. Ini yang namanya LMS. Nah, apakah di Google Classroom bisa digunakan? Nah, ini juga bisa kita gunakan. Kita bahas ini. Nah, karakteristik dari fitur LMS ini harus ada apa? Nah,
Yang pertama adalah mengelola user. User itu adalah gurunya sama siswanya. Itu user. Role-nya. Role itu adalah ya aturannya seperti apa. Kemudian courses itu ya kita memasukkan pembelajaran, kemudian ada tugas, instruktur atau facility. Nah di situ bisa. Jadi di Google Classroom itu kita bisa masukkan media pembelajaran atau bahan ajarnya. Kemudian kita bisa masukkan tugas atau kuis juga kita bisa masukkan di Google Classroom itu. Dan yang kedua itu adalah course calendar. Kalendernya dalam artian misalkan minggu ini tanggal sekian itu pembelajarannya yang ini. KD1 misalkan. Nah, minggu depan misalkan udah masuk ke KD2 nih. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada timeline-nya, ada kalendernya yang memang bisa dimanfaatkan. Kemudian learning path dan user messaging dan notification. Ini yang memang dibutuhkan. Misalkan kita sebagai seorang guru memberikan materi atau tugas, kemudian akan ada notifikasinya ke siswa, oh Bapak Anu atau Ibu ini memberikan bahan ajar nih harus dipelajari, deadline-nya kapan untuk tugasnya. Nah ini ada notifikasi ke siswa, kemudian bisa juga nanya di situ pakai messaging, gitu ya, pakai pesan. Kemudian assessment dan testing di Google Classroom bisa dimasukkan assessment, penugasan, dan juga kuis atau tes. Nah ini bisa menampilkan nilai. Ini menampilkan nilai juga bagus gitu ya, dalam artian Bapak Ibu semua ketika kita sebagai seorang guru misalkan memberikan tugas ataupun memberikan kuis, yang paling penting untuk siswa itu apa? Yang paling penting itu adalah feedback. Feedback itu yang misalkan dalam artian kita kasih nilai untuk pekerjaan siswanya, atau misalkan kita kasih komentar untuk pekerjaan siswanya, itu paling penting kalau saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena nantinya siswa akan lebih merasa dihargai. Oh, ternyata pekerjaan saya nih dihargai oleh guru saya. Misalkan, oh, pekerjaan saya ada yang salah, misalkan di nomor 10. Ini harus koreksinya seperti ini. Itu namanya feedback. Jadi bisa seperti itu. Kemudian course yang disusun sesuai grade. Jadi nanti ada susunannya. Kemudian penyajian juga di Google Classroom ini. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk LMS ini harus ada karakteristik fitur yang ini. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini itu berkenaan dengan Google Classroom. Nah, yang kedua, tadi wadah belajar, kemudian juga LMS. Yang kedua itu adalah komunikasi daring selama pembelajaran ini. Komunikasi daring itu apa? Sama seperti kita sekarang. Saya bicara, Bapak Ibu mendengarkan, nah ini sedang berkomunikasi. Dengan siswa pun sama. Kita butuh komunikasi supaya tidak ada miskomunikasi. Apa yang bisa dilakukan? Komunikasi daring itu ada dua. Yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus itu berarti bersama-sama. Misalkan kita lagi belajar seperti ini, virtual learning seperti ini, bareng-bareng, ini namanya komunikasi daring sinkronus, jadi bersamaan. Ada yang kedua itu adalah komunikasi asinkronus, berarti tidak berbarengan. Misalkan Bapak Ibu di email ataupun misalkan di chat WA-nya, misalkan saya memberikan misalkan untuk besok ada tugas halaman sekian misalnya, kemudian siswanya baru dibacanya nanti pada duhur misalkan. Nah berarti kan ini komunikasi daring asinkronus gitu ya. Jadi komunikasi daring ini penting, sinkronus ataupun asinkronus. Jadi kalau saya sih lebih mengajak Bapak Ibu bahwa suatu saat ketika PJJ itu butuh juga sinkronus, kita berbarengan seperti ini. Banyak misalkan seperti Zoom meeting seperti ini kita gunakan. Ada juga Google Meet, ada juga Cisco Webex, Microsoft Teams gitu. Nah ini bisa kita gunakan juga. Jadi nanti komunikasi daring sinkronus. Nah, barulah yang berikutnya itu adalah e-learning. E-learning itu berarti isinya untuk mengisi wadah belajar kita. Jadi kita mempersiapkan pembelajaran yang namanya e-learning. Misalkan teman-teman sudah punya PowerPoint nih untuk bahan ajarnya, silakan dimasukkan ke wadahnya atau ke Google Classroom-nya. Bentuk PDF silakan, bentuk video silakan. Nah, ini bisa dimasukkan. Jadi beberapa hal kita bisa masukkan yang tadi kita sajikan delivery-nya itu lebih bervariasi gitu ya. Tidak hanya tulisan, tidak hanya berbentuk teks. Kenapa? Karena memang
Kalau Bapak Ibu pernah cermati berkenaan dengan tingkat literasi di Indonesia, itu yang terjadi adalah tingkat literasi di Indonesia, mohon maaf, masih rendah. Nah, maka Bapak Ibu bisa menyajikan pembelajaran itu lebih bervariasi, tidak hanya sekedar misalkan PDF-nya saja yang diberikan, tapi kita bisa berikan video atau lain sebagainya untuk pembelajaran. Nah, terakhir, ini yang paling penting juga itu adalah peran serta seluruh stakeholder, termasuk kita sebagai seorang guru. Yang namanya PJJ itu berarti semua stakeholder sangat berperan penting, termasuk pemerintah melalui dinas pendidikan, kemudian sekolah dan guru yang menyiapkan pembelajaran, dan kemudian juga adalah siswa dan orang tua. Nah, orang tua ini akan lebih banyak waktunya untuk membimbing putra-putrinya, siswa-siswi kita, untuk belajar, untuk membimbing mereka. Ini sangat dibutuhkan. Jadi, peran stakeholder ini sangat dibutuhkan semuanya, termasuk orang tua siswa. Itu yang pertama. Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di Mentimeternya yang tadi Kang Arfan sudah bilang. Nanti kita bahas di sesi akhir ya. Itu sesi yang pertama berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua, saya langsung masuk ke pengantar Google Classroom-nya. Ini untuk membangun kelas virtual. Oke, tadi tulisan terakhirnya adalah more time to teach, more time to learn, gitu ya. Jadi kita bisa dibantu oleh Google Classroom ini untuk memanfaatkan pembelajaran jarak jauh. Kita masuk ke sini. Jadi Google Classroom itu adalah kelas virtual ya. Jadi seolah-olah kita punya kelas. Nah, tapi secara virtual ini dibutuhkan juga. Kenapa? Supaya lebih terorganisir. Bapak Ibu, saya mau cerita dulu sedikit. Kemarin ya, ketika COVID itu Maret ya, kalau nggak salah Maret di tahun pelajaran 2019-2020, pemerintah langsung mengangkat tidak boleh ada kegiatan tatap muka di sekolah. Nah, maka siswa belajar di rumah dan guru juga mengajar di tempatnya masing-masing. Ketika ini serba dadakan seperti itu, yang terjadi adalah istilah Sundanya itu riweuh, kalau istilah Sunda. Nah, berarti belum ada kesiapan dari banyak sekolah. Bagi mereka yang sudah siap sih nggak ada masalah. Tapi bagi mereka guru atau sekolah yang memang belum siap, itu yang terjadi adalah apa ya? Mereka belum siap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, makanya adalah yang mungkin menggunakan WA sebagai medianya itu nggak salah untuk menggunakan WA dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, yang terjadi takutnya adalah saya punya anak kelas 3 SD kemarin itu,
itu dapat tugas. Kemudian dapat tugasnya misalkan ada tugas matematika masuk melalui WA, ada tugas agama masuk, ada tugas PJOK masuk, dan seterusnya itu melalui WA. Yang terjadi adalah tugas ini yang harus dikerjakan yang mana nih? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, kita bingung, ini tugas yang sudah selesai, yang mana saja ya dari sekian banyak tugas. Dan yang ketiga, yang paling pasti adalah ini tugasnya dikumpulinnya kemana, melalui media apa. Dan yang terakhir, yang paling kita buat bingung orang tua itu adalah, ini sudah dinilai gurunya apa belum? Ini sudah dapat feedback dari gurunya apa belum? Ini yang memang ketika WA itu agak terbatas seperti itu. Saya bilang tadi tidak ada yang salah, cuman ada keterbatasan. Nah ini terjadi. Saya seorang orang tua siswa ini mengalami seperti itu. Jadi ada tugas melalui WA, ada materi ajar melalui WA. Ya, ini tidak terorganisir dengan baik kalau saya bilang seperti itu. Jadinya agak apa ya, agak kusut gitu. Ini yang mana? Dan yang paling pasti teman-teman, Bapak Ibu semua, yang paling pasti dinanti oleh guru, dinanti oleh orang tua dan siswa, mohon maaf, itu adalah feedback dari kita sebagai guru. Feedbacknya itu yang paling penting. Nah, misalkan, oh pekerjaannya misalkan udah bagus, kita kasih komen good job, kita kasih misalkan nilainya 95 dan seterusnya. Di WA itu yang mungkin agak terhambat di situ, tapi di Classroom, Google Classroom ini kita bisa lakukan. Nah, Google Classroom ini adalah aplikasi, kemudian juga web juga bisa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ini kita bisa akses Google Classroom ini melalui web, di laptop ataupun di PC-nya masing-masing bisa, atau kita bisa download. Jadi teman-teman yang menggunakan Android ataupun iOS itu bisa digunakan. Nah, ini lebih ini juga sebetulnya. Kalau misalkan saya sih lebih sebenarnya menggunakan Google Classroom itu ketika untuk input itu saya lakukannya di laptop berbasis web. Tapi kalau untuk ngecek segala sesuatu saya lebih sebenarnya menggunakan HP. Jadi ini Bapak Ibu, teman-teman semua berbasis web dan aplikasi. Jadi bisa di-download juga. Ini yang tadi saya sampaikan untuk mengorganisir tugas lebih rapi. Ini yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kebingungan. Gurunya mungkin bingung, siswanya apalagi orang tua di rumah juga mungkin bingung juga. Dan yang berikutnya ini bisa meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi dalam artian halo. Ya. Masih ada Halo, suaranya? Agung? Ya, masih Pak. Ya, ini masih Mas suaranya masih kecil katanya Pak. Beberapa partisipan ada yang ngasih komen baik di Zoom atau di YouTube. Katanya suaranya masih kecil Pak. Oke. Ya, mungkin itu Pak untuk posisi mic-nya mungkin bisa lebih didekatkan Pak. Ini mic-nya sudah dekat sekali. Saya pakai headset. Oke, sudah cukup segini? Ya. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk Google Classroom ini juga bisa untuk meningkatkan kolaborasi. Dalam artian kolaborasi di sini adalah untuk misalkan antara guru dengan guru di dalam Google Classroom ini bisa ditambahkan juga gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam satu kelas di Google Classroom, kita bisa masukkan guru teacher gitu namanya. Jadi sampai 20 guru yang bisa kita masukkan. Nanti saya tampilkan juga. Dan menemukan komunikasi yang lebih baik. Ini yang paling penting juga. Ya, menumbuhkan komunikasi yang baik supaya tidak ada miskomunikasi, supaya tidak terjadi misunderstanding. Ini yang paling bahaya kalau misalkan kita ada miskomunikasi, gurunya bingung, siswanya apalagi. Itu yang terjadi ketika ada miskomunikasi. Nah, ini jadikan pembelajaran lebih produktif dan berkolaborasi ya. Jadi maksud dari Google Classroom ini adalah membantu kita untuk lebih produktif.
Kenapa? Supaya bisa lebih menghemat waktu, kemudian juga bisa kolaborasi baik dengan rekan-rekan guru kita ataupun dengan siswanya. Ini bisa kolaborasi. Jadi pekerjaan siswa misalkan dimasukkan ke Google Doc. Di Google Doc kemudian kita bisa langsung dimasukkan komentar kita di situ. Itu secara live seperti itu bisa. Nah, apa sih kelebihan dari Google Classroom ini? Yang pertama, Google Classroom ini tugas administratif lebih efisien. Classroom menyederhanakan tugas yang berulang dan membantu pengajar untuk lebih berfokus pada tugas terpentingnya, yaitu mengajar. Jadi kalau tadi misalkan Bapak Ibu semua mengajarnya di 5 kelas, kemudian kita mau kasih materi pembelajaran di kelas yang sama, materinya sama gitu buat di 5 kelas ini, maka yang bisa kita lakukan langsung aja sekali masukkan, tapi untuk 5 kelas itu lebih efisien, lebih efektif juga. Termasuk mau masukkan tugas, mau masukkan kuis, itu kita sekali masukkan, kemudian untuk 5 kelas sekaligus itu bisa seperti itu. Nanti kita lakukan pengaturannya. Kemudian, nah ini yang kedua yang penting juga adalah dimanapun, kapanpun. Jadi di sini pengajar dan siswa dapat login dari komputer dan perangkat seluler apapun untuk mengakses tugas kelas materi. Jadi teman-teman yang sudah misalkan pakai laptop silahkan, pakai PC silahkan, atau pakai smartphone masing-masing juga ini bisa, termasuk siswanya. Jadi ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Tapi yang memang paling pasti adalah harus ada jaringan internet. Itu yang paling pasti, jaringan internetnya harus ada. Tuh, kemudian lebih banyak waktu untuk feedback. Nah ini yang tadi saya dari awal tekankan, bahwa guru itu harus memberikan feedback untuk hasil pekerjaan siswanya. Itu yang memang harus kita lakukan. Siswa itu akan melihat, ini pekerjaan saya sudah dinilai apa belum? Sudah ada feedback dari Bapak Ibu gurunya apa belum? Nah, itu yang memang harus kita lakukan feedback. Feedback itu kan bisa berupa nilai, kita berikan nilai, atau misalkan umpan balik. Umpan balik itu dalam artian kita komentar yang membangun, yang memotivasi mereka. Itu seperti itu. Jadi ini disesuaikan, dipersonalisasikan bagi mereka. Jadi jangan sampai misalkan kita punya siswa 32 orang misalkan. Kemudian dalam satu kelas itu, karena memang harus memberikan feedback, kita berikannya feedbacknya misalkan sama untuk 32 orang itu. Nah, ini yang memang kurang dipersonalisasikan. Artinya sisi humanisnya ini agak kurang. Kenapa? Pekerjaan siswa itu kan beda-beda. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang juga. Ketika kita kasih komentarnya sama untuk semua, nah ini sisi humanisnya agak kurang gitu, karena nggak bisa disamaratakan. Maka kita mau tidak mau harus memberikan feedback itu kepada siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang kedua itu berkenaan dengan pengantar dari Google Classroom ini. Di Google Classroom seperti itu. Ini silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh dimasukkan ke Mentimeternya. Nah, barulah yang terakhir ini untuk tahapan penggunaan Google Classroom. Langkah-langkah menggunakan Google Classroom. Yang pertama, nah Bapak Ibu berarti langkah pertama itu kita harus buat dulu akun ya. Buat akun, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya, ini berbasis Gmail, jadi kalau sudah punya Gmail ya sudah, tinggal langsung aja registrasi langsung. Dan, nah ini tampilannya nanti seperti ini. Kalau sudah punya email, nanti masuk seperti ini saja. Dan nanti pilih ada menu Classroom seperti ini. Ini kita bisa masuk ke situ. Kemudian nah, kita bisa buat kelas juga.
Jadi kalau misalkan tadi disampaikan Bapak Ibu punya mengajarnya di 5 kelas, ya udah kita buat saja 5 kelas langsung gitu ya. Bapak Ibu, ini pernah terjadi waktu kemarin ketika dadakan gitu ya, pembelajaran harus jarak jauh. Ini yang terjadi, yang kita lakukan itu semua kelas 10 waktu itu kita masukkan dalam satu kelas, yang kita masukkan dalam satu kelas. Jadi waktu itu kita punya siswa 370 orang, kelas 10, tapi kita masukkan dalam satu kelas Google Classroom. Yang terjadi, ini kita bisa kasih tugas, kita bisa kasih materi, dan seterusnya. Tapi ketika masuk ke penilaian, kita bingung sendiri untuk memisahkan, ini si A masuk kelas 10 apa ya? Si B masuk kelas 10 apa ya? Nah, jadi kalau saya sih sarankan, Bapak Ibu buat kelasnya jangan satu. Kalau misalkan punya mengajar 5 kelas, ya sudah buat saja 5 kelas di Google Classroom-nya. Gitu. Jadi jangan sampai disatukan. Oh, nggak apa-apa, ada setingkatan ini, misalkan seperti itu nggak bisa juga. Kita akan bingung sendiri nantinya. Maka disesuaikan saja buat kelasnya, sesuai dengan jumlah kita mengajarnya berapa kelas, seperti itu. Nah, ini tampilannya. Jadi ada 2, nanti ada tanda plus di sebelah atas, gabung kelas atau buat kelas. Kalau nanti siswanya gabung kelas, kalau kita sebagai guru berarti buat kelas. Nah, tinggal kita klik itu. Nah, ini nanti kalau yang baru pertama akan ada ketentuan dari Google-nya. Kita klik langsung lanjutkan. Nah, ini misalkan saya buat kelas uji coba. Nah, ini nanti nama kelasnya apa? Misalkan yang mengajar kelas 10, misalkan saya SMK 10 Geo 1, misalkan jurusannya geomatika. Kemudian bagian itu kita isi dengan nama gurunya, misalkan nama saya. Kemudian mata pelajaran apa nih? Misalkan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, silakan. Kalau ruang ini ya nanti teman-teman disesuaikan saja. Baru kita klik. Nah, jadilah seperti ini nanti tampilannya. Bapak Ibu, nanti tampilannya itu seperti ini. Ini untuk tampilan Google Classroom. Ini Oke, Bapak Ibu, nampaknya pemateri kita ada terkendala dengan sinyal ya. Ini barangkali kita sambil menunggu Pak Agung buat kembali lagi. Jadi dari yang beliau sampaikan bahwa Google Classroom ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk memanage kelas ya. Jadi ini dari sekian kelas yang Bapak Ibu ajar, itu bisa kita manage melalui Google Classroom. Nah, untuk masuk ke Google Classroom, barangkali ini Bapak Ibu ada yang sekalian mencoba, bisa kita buka terlebih dahulu di classroom.google.com atau Bapak Ibu silahkan masuk ke akun emailnya masing-masing. Ini nampaknya Pak Agung sudah kembali lagi. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, mohon maaf Ya, tadi. sempat terputus Iya. barusan ya Pak ya. Iya, Oke. sempat terputus jaringannya. Bapak Ibu, kita Ya. lanjutkan lagi. Nah, ini ketika kita sudah buat kelas, ini tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu yang sudah buat kelas, yang sudah berpengalaman, ini sudah tidak asing lagi. Di sini ada forum. Forum itu kita bisa memberikan informasi kepada siswa kita gitu ya. Apa misalkan selamat datang di kelas apa gitu, kita bisa masukkan. Kemudian untuk tugas, nah ada di tugas kelas. Kemudian kita bisa melihat anggota itu berarti siswanya berapa orang. Kemudian kita bisa tambahkan juga co-teacher. Nah, jadi kita bisa tambahkan co-teacher berapa orang yang mengajar di kelas itu. Kemudian nilai, ada menu nilai. Ini kalau guru ada menu nilainya, tapi kalau siswa tidak ada menu nilainya. Itu perbedaannya seperti itu. Nah, kita kalau misalkan mau masukkan siswa dan guru sebagai co-teacher, gimana nih caranya? Bisa melalui kode kelas atau bisa undang atau invite mereka melalui email. Ini yang bisa kita masukkan. Nah, Bapak Ibu, ini dulu yang harus Bapak Ibu pahami dulu. Yang pertama, batasan kelas ya. Batasan kelas itu kalau misalkan kita gunakan Google Classroom dengan akun G Suite atau sekolah,
dengan akun Google pribadi itu berbeda. Nah, ini jadi memang ada perbedaan, Bapak Ibu, kalau misalkan menggunakan akun pribadi, ada memang fitur-fitur yang terbatas. Tapi kalau kita menggunakan G Suite atau Google for Education, akun yang dari sekolah itu ada perbedaannya. Nah, yang pertama ini yang saya mau lihatkan dulu. Yang pertama, kalau pengajar dalam kelas itu gurunya maksimal bisa masuk 20 orang maksimalnya. Jadi kalau misalkan kita bisa masukkan invite guru yang lain atau kepala sekolah atau wakil kurikulum itu bisa maksimalnya sampai 20 orang. Kemudian yang kedua, untuk anggota kelas, nah pengajar dan siswa, ini ada perbedaan. Di G Suite itu 1000 orang, kalau akun pribadi hanya sampai 250 orang. Itu perbedaannya. Kemudian kelas yang dapat diikuti 1000, kalau akun pribadi hanya 100 maksimumnya. Nah, kemudian kelas yang dapat dibuat G Suite itu tak terbatas. Kalau akun Google pribadi itu hanya 30. Undangan anggota kelas 500 per hari, kalau yang pribadi 100. Nah, wali per siswa. Nah, di G Suite ini kita bisa masukkan wali atau orang tua siswa 20 orang. Tapi kalau di akun pribadi itu nggak bisa. Kemudian visibilitas alamat email juga di G Suite ini tak terbatas, kalau akun pribadi itu terbatas. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang disebut dengan G Suite dengan akun pribadi ini, maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita punya email dari Google, misalkan saya emailnya tadi agungmaul@gmail.com, itu adalah akun pribadi. Saya juga punya email dari sekolah, nama emailnya agungmaulana@smkpunegerijabar.sch.id. Nah, itu yang disebut dengan G Suite. Jadi itu jelas perbedaannya. Ada akun pribadi, ada akun G Suite. Dan perbedaannya untuk menggunakan Google Classroom ini memang sangat berbeda. Nah, saya lihatkan dulu, saya share dulu yang lain sebentar. Nah, Bapak Ibu, saya share untuk ini. Ini adalah saya buat Google Classroom menggunakan akun pribadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini, misalkan saya buat kelas namanya kelas remedial. Yang kedua ini adalah saya menggunakan akun G Suite dari sekolah. Perbedaan yang pertama ini akan terlihat, Bapak Ibu, di sini ini kita langsung bisa masuk ke Google Meet. Ini kalau G Suite langsung bisa Google Meet. Jadi misalkan kita mau komunikasi daring dengan siswa secara online, secara sinkronus, kita bisa menggunakan langsung di sini karena dia langsung terkoneksi. Ini perbedaannya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya juga terlihat kalau di Google Classroom untuk akun pribadi kita tidak bisa mengimport nilai. Misalkan kita masukkan kuis, kemudian kita mau nilainya satu persatu, itu kita nggak bisa import nilai. Nah, beda kalau misalkan kita di Google Classroom dengan menggunakan G Suite. Perbedaannya ini ada import nilainya, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada import nilai sebelah kanan atas. Tapi kalau di yang akun pribadi, di sini nggak ada import nilainya sama sekali. Nah, maka itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu sih kalau saya lebih menyarankan jika ini penggunaannya di sekolah, Bapak Ibu, maka bagusnya itu adalah daftar Google for Education menggunakan akun sekolah. Jadi nanti adminnya yang daftar, Bapak Ibu akan dibuatkan akunnya masing-masing. Itu biasanya free untuk Google for Education gitu. Jadi ini kelebihannya. Kalau misalkan menggunakan akun pribadi bisa jalan, bisa gunakan. Cuman memang ada fitur-fitur yang terbatas yang tidak bisa diakses kalau menggunakan akun pribadi dibandingkan dengan akun G Suite seperti itu. Nah, ini untuk mengundang siswa, cara yang pertama kita bisa kasihkan kode kelasnya. Jadi di sebelah sini ada kode kelas, misalkan kode kelas saya GX4W6Y2. Nah, ini kita bisa berikan ke siswa kita langsung.
Ini kode kelasnya, anak-anak harus masuk, silakan ini kode kelasnya, masuk ke kelas Bapak atau ke kelas Ibu gitu ya. Kita berikan seperti itu. Atau cara yang kedua, kita bisa undang siswa. Nah, undang siswa itu kita masukkan emailnya. Kalau akun umum kita masukkan langsung misalkan satu-satu atau kita copy paste berat. Kalau di G Suite kita misalkan inisialnya apa langsung keluar namanya. Gitu. Jadi ini perbedaannya. Jadi kita bisa masukkan mengundang siswa itu dengan kode kelas yang pertama atau kita bisa masukkan emailnya. Itu. Jadi dua cara. Yang pertama kode kelas, yang kedua itu dengan memasukkan email siswa kita. Kalau mau masukkan gurunya gimana? Tinggal undang pengajar. Ya. Ini untuk memasukkan guru, undang pengajar. Jadi itu bedanya. Di mana kita memasukkannya? Yang tadi di anggota ada guru, ada siswa, kita klik itu, kemudian nanti kita undang siswanya, kita undang juga pengajar. Nah, biasanya di sekolah itu kan ada yang namanya MONEV ya, monitoring evaluasi. Nah, berarti kita di Google Classroom ini kita bisa masukkan misalkan wakase kurikulumnya biar bisa memantau aktivitas di kelas kita. Nah, itu bisa. Ya kan tadi kapasitasnya dalam satu ruang kelas Google Classroom itu bisa sampai 20 orang pengajar. Jadi kita bisa masukkan misalkan ingin ada monet, ya udah masukkan aja ininya wakase kurikulumnya di situ. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, gimana kalau kita mau memasukkan materi dan tugas? Jadi Bapak Ibu ini nanti saya sampaikan, nanti lebih prakteknya Bapak Ibu silakan dicoba masukkan materi dan tugas ataupun kuis sesuai dengan topik. Nah, caranya seperti ini. Yang tadi ya, yang tadi saya sampaikan ini yang pertama ada forum, ada tugas kelas. Nah, kalau kita mau memasukkan materi, mau memasukkan kuis, mau memasukkan tugas, nah adanya di sini di tugas kelas. Kita klik yang buat ini. Nah, kita klik yang buat ini. Ini ada beberapa pilihan. Mau pilih tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali. Gunakan kembali itu maksudnya adalah kita sudah buat satu bahan ajar, kemudian mau digunakan kembali di kelas yang lain itu bisa. Gitu. Ini tersave. Di mana nyimpennya? Bapak Ibu ini akan langsung tersave otomatis di drive kita. Nah, ini juga perbedaannya kalau kita menggunakan akun pribadi, Google Drive kita itu kapasitasnya berapa? 15 GB ya. Kapasitasnya terbatas hanya 15 GB. Tapi untuk G Suite dari sekolah itu unlimited. Gitu. Jadi Bapak Ibu guru yang mungkin ingin memasukkan drama Korea misalkan itu bisa dimasukkan ke situ juga karena memang kapasitasnya unlimited. Nah, kalau di yang akun pribadi Google Drive-nya itu hanya 15 GB. Itu perbedaannya. Nah, ini yang pertama tadi misalkan kita pakai dulu topiknya. Topik itu buat apa? Misalkan KD1 tentang apa? Kita buat di sini. KD1 misalkan pengantar kuliah atau nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing KD1 tentang apa. Jadi nanti kita lebih ke arah lebih terorganisir gitu ya. Kita masukkan materi, kita masukkan tugas, itu dimasukkannya ke KD-KD itu. Jadi nggak berantakan gitu. Nah, ini sudah ada topiknya, misalkan saya buat satu topik, misalkan KD1 pengantar kuliah. Nah, kemudian saya mau masukkan materi. Yang tadi caranya klik buat, kemudian klik materi, judulnya apa, kemudian opsional ini deskripsinya apa, kita tuliskan. Di sini untuk tambahkannya, kita bisa memasukkan tambahkan itu file-filenya, baik dari file komputer kita, ataupun yang ada di Google Drive. Ataupun misalkan kita mau masukkan video dari YouTube, itu bisa juga dimasukkan ke sini. Nah, di sininya untuk kelas berapa dimasukkan ke topik mana. Nah, supaya nanti terorganisir dengan baik, kita masukkan ke topik sesuai dengan KD-nya masing-masing. Nah, ini saya sudah buat satu materi pengantar kuliah, dia masuk ke KD1 pengantar kuliah, misalkan seperti ini.
Jadi sudah terorganisir dalam satu KD, oh isinya ada materi pengantar kuliah. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan pertanyaan-pertanyaan juga sama caranya, tinggal klik buat, caranya seperti itu sama aja. Nah, bisa juga kita masukkan tugas, ada Google Form, kita bisa lampirkan juga Google Form-nya. Ini pengaturannya sama. Kita bisa masukkan juga tugas di hal yang sama di tugas ini. Jadi caranya yang tadi Bapak Ibu saya back dulu sedikit. Nah, jadi caranya semuanya ada di sini. Kita bisa masukkan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, nah, semuanya kita bisa masukkan seperti ini caranya di situ. Gitu. Pak, kalau misalkan saya ingin terjadi interaksi antara siswa dengan siswanya, maksudnya kita ingin mengadakan diskusi kelas. Gimana nih caranya? Bapak Ibu, di sini ada yang ketiga nih, pertanyaan yang tanda tanya ini, kita masukkan yang pertanyaan, itu siswa bisa berdiskusi di situ. Jadi misalkan saya masukkan satu isu di situ ya, misalkan isunya adalah bagaimana kalau ada teman kita yang sakit, misalkan, kemudian membutuhkan biaya untuk pengobatan, misalkan isunya seperti itu. Kemudian nanti siswa diminta untuk berdiskusi. Nah, mulainya di sini. Misalkan ada siswanya yang masuk, dia memberikan masukannya misalkan kita harus gotong royong dengan memberikan bantuan ala kadarnya, misalkan. Nanti bisa ditanggapi oleh gurunya, bisa ditanggapi juga oleh siswa yang lain. Ini di sini semuanya. Bapak Ibu, itu untuk memasukkan materi, tugas, ataupun kuis di situ. Cara memasukkannya. Nah, yang berikutnya itu adalah untuk presensi siswa. Kalau kita mau masukkan presensi siswa di Google Classroom itu bisa. Jadi kita guru bisa mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. Nah, karena kan ini Bapak Ibu pernah terjadi juga di sekolah saya waktu itu sedang kegiatan PAT, penilaian akhir tahun. Kita mulainya itu adalah jam 8. Nah, jam 8 kita mulai, ada satu orang siswa itu belum hadir, belum mengerjakan. Pas ditanya, ini kenapa belum hadir? Ternyata dia bangunnya kesiangan. Nah, kita bisa cek dari presensi ini. Cara memasukkannya dari tadi yang kita klik buat itu. Jadi bisa dicek kesiapannya. Nah, di sini misalkan ini saya menggunakan G Suite, misalkan absensi UAS kimia atau PAT kimia kemarin. Nah, ini ada absensi di sini, diklik di sini, saya hadir dan siap mengikuti UAS. Nah, ini langsung. Jadi, misalkan ada 36 siswa, di SMK itu maksimal 36 siswa, diklik, ini kita bisa pantau. Ya, kita bisa pantau di situnya, dari 36 siswa ini yang sudah hadir berapa orang, yang sudah siap itu berapa orang. Nah, ini kita bisa manfaatkan Google Classroom ini salah satunya untuk membuat absensi kelas bisa digunakan seperti ini. Berikutnya yang tadi pengumuman dan diskusi, tadi sudah dibahas sekilas. Nah, kita kan kalau mau membuat pengumuman adanya di forum yang ini ya, tadi forum, misalkan Assalamualaikum, selamat datang di kelas virtual apa-apa-apa. Nah, ini untuk pengumuman. Ketika Bapak Ibu juga memasukkan materi, memasukkan tugas, di tugas kelas tadi, di forum ini akan ada laporannya atau akan ada pengumumannya. Misalkan ada materi yang dimasukkan, nah ini akan muncul di sini. Gitu. Ini untuk pengumuman. Nah, seperti ini, nanti pengumumannya seperti ini akan ada. Nah, ini tadi yang tadi misalkan kita mau diskusi Bapak Ibu, maka kalau mau diskusi, memunculkan diskusi antar siswa, antar peserta didik, kita pilihnya itu adalah buat pertanyaan yang gambar tanda tanya tadi. Nah, kita masukkan isunya apa? Misalkan saya masukkan isunya seperti ini. Bagaimana pandangan kalian tentang orang yang sholat tidak tepat waktu? Misalkan isunya seperti itu ya.
Kita kasih petunjuknya, silakan berdiskusi tapi tetap menjaga etika, misalkan seperti itu. Nah, di sini yang paling pasti adalah ketika kita mau terjadi diskusi, di sini ada tanda checklist, siswa dapat mengomentari gitu ya. Nah, ini yang kita checklist gitu. Jadi supaya satu siswa dengan siswa lainnya itu saling berdiskusi, bisa saling menanggapi gitu. Tapi tetap kita juga bisa pantau diskusinya jalan nggak. Jadi jangan sampai kita harapkan diskusi yang efektif, tapi yang terjadi malah debat kusir. Nah, itu yang memang harus kita lihatkan juga, harus kita pantau juga. Ini untuk diskusi antar siswa. Nah, ini nantinya seperti ini. Jadi kita lemparkan satu isu, kemudian nanti akan ada komentarnya juga dari siswa kita. Oke, Bapak Ibu, ini yang berikutnya itu untuk ujian, koreksi, dan import nilai. Nah, Bapak Ibu, untuk import nilai ini hanya bisa dilakukan untuk G Suite. Kalau akun pribadi itu belum bisa. Nah, ini sudah biasa ya Bapak Ibu, tampilan Google Form seperti ini ya. Jadi kita mau buat kuis menggunakan Google Form. Nah, seperti ini. Jadi kita buat Google Form, ini langsung nantinya terintegrasi dengan Google Classroom-nya. Nah, perbedaan antara akun pribadi dengan akun G Suite nanti di import nilainya. Jadi kalau di akun pribadi kita bisa lihat di respon di Google Form-nya, kemudian disesuaikan namanya, kita masukkan nilainya. Tapi kalau di G Suite itu kita tinggal import nilai aja, itu otomatis si nilainya masuk ke siswanya masing-masing. Nah, misalkan seperti ini, kita buat kuis dengan menggunakan Google Form, bentuknya seperti ini. Bapak Ibu, yang saya ingin tunjukkan dulu sedikit di Google Form ini ada yang namanya add-on. Add-on ini adalah tambahan untuk digunakan di Google Form. Bapak Ibu pernah nggak membuat kuis di Google Form? Apakah Bapak Ibu memasukkannya satu persatu gitu ya, misalkan soal nomor 1, copy paste masuk. Kemudian kalau dia pilihan ganda, masukkan pilihan jawabannya, copy paste masuk satu-satu gitu ya. Misalkan kalau ada 30 soal, berarti kita lakukan copy paste-nya berulang-ulang. Nah, ini yang saya mau bahas dulu sedikit berkenaan dengan add-on yang bisa kita gunakan. Nah, kita lihat dulu. Nah, add-on itu banyak sebetulnya di Google Formulir. Ada form limiter, ada form notification, form ranger, dan seterusnya. Ini banyak sekali untuk add-on-nya. Tapi yang ingin saya bahas di sini, saya hanya bahas 3 dulu ya, biar nanti teman-teman bisa manfaatkan, bisa gunakan untuk add-on-nya. Nah, yang pertama, ada yang namanya form builder. Form builder ini adalah untuk memasukkan soal tanpa copy paste satu-satu. Nah, saya dulu sebelum kenal dengan form builder ini, saya masukkannya satu persatu. Jadi saya buat dulu soal, misalkan di Google Doc, 30 soal. Kemudian ketika mau dimasukkan ke Google Formulir, saya copy paste. Nomor 1 copy paste, nomor 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini lama. Nah, tapi Bapak Ibu bisa gunakan, ada yang namanya add-on, itu tinggal klik saja form builder namanya, itu kita tinggal masukkan semua. Misalkan ada 30 soal, sekali udah dia masuk langsung, namanya form builder. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mundur dulu sedikit, nah ketika kita mau gunakan add-on yang ada titik 3 di sini, kita klik titik 3 itu, di bawah itu ada add-on di sininya. Nah, ketika kita klik add-on, tampilannya seperti ini. Kita mau pakai yang mana? Nah, saya mau jelaskan tadi. Yang pertama, kita klik form builder. Ini buat apa? Kita bisa masukkan secara langsung. Misalkan kalau ada 30 soal, ada 40 soal, kita bisa masukkan langsung semuanya dengan menggunakan form builder. Tinggal editing aja sedikit. Nah, misalkan si gambarnya belum masuk, kita bisa masukkan. Atau ada yang typo, kita bisa edit dulu. Jadi tapi kita tidak copy paste satu persatu, tapi bisa langsung dengan form builder ini. Jadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien waktu yang digunakan. Namanya form builder.
Nah, yang kedua, ada yang namanya form limiter. Ini yang jadi pertanyaan juga. Misalkan saya mau buat kuis nih, kemarin banyak dibahas juga. Saya mau buat kuis, kemudian ada batas waktunya. Jadi jangan sampai siswanya itu mengerjakannya seenaknya. Nah, misalkan kita batasi waktunya 1 jam atau 2 jam. Ini kita bisa menggunakan form limiter. Form limiter ini misalkan kita buka kuisnya jam 10. Waktunya misalkan 2 jam misalnya. Maka jam 12 itu si formnya, kuis yang kita buat itu akan otomatis tertutup, tidak bisa lagi ada yang mengakses. Nah, ini kita bisa gunakan form limiter. Gitu. Jadi kita nggak perlu menutup secara manual gitu ya. Kita bisa gunakan form limiter ini, misalkan dijadwalkan jam 10 sampai jam 12, maka otomatis ketika jam 12 dengan form limiter ini, kita bisa menutupnya secara otomatis menggunakan form limiter. Ini saya hanya kenalkan beberapa saja, sebetulnya banyak. Nah, satu lagi ini yang paling penting juga, ada yang namanya hipatia. Ini buat apa? Biasanya teman-teman guru matematika yang sering muncul equation ketika masukkan kuis pertanyaan di Google Form, itu biasanya di sniping tool dulu atau di screenshot dulu, kemudian dimasukkan di situ. Nah, kalau banyak ya yang terjadi juga lumayan. Nah, Bapak Ibu yang sering menggunakan equation ini di Google Formulir itu ada add-on namanya Hipatia. Hipatia ini buat apa? Ini buat memasukkan equation. Jadi kita nggak perlu sniping tool. Itu kan biasanya kita masukkan sniping tool bentuknya gambar, kita masukkan satu persatu. Nah, di sini ada yang namanya Hipatia. Ini salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat equation. Sebetulnya ada lagi yang lainnya. Nah, saya kenalkan Hipatia ini untuk memasukkan equation. Jadi Bapak Ibu, di sini ada banyak add-on yang bisa dimanfaatkan dalam Google Formulir untuk membuat kuis secara online, tapi saya hanya kenalkan beberapa saja yang memang sering atau banyak digunakan dalam Google Form ini. Nah, misalkan saya masukkan di sini, ini Wasim Komdik. Nah, nanti si Google Form-nya itu akan terlampir di sini. Kita masukkan soalnya tadi pakai form builder. Nah, ini akan ada di sini. Ini untuk memasukkan kuis. Nah, ini bedanya. Jadi, bedanya itu adalah di sebelah sini, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan kuis dengan Google Form, kalau kita menggunakan G Suite, itu akan langsung di sininya. Import nilai. Kita klik import nilai, maka dia otomatis nilainya akan masuk ke nilai siswa. Otomatis. Tapi kalau kita menggunakan akun pribadi, maka yang akan kita lakukan adalah kita lihatnya di Google Form-nya, di responnya. Baru kita download hasilnya, kemudian disesuaikan dengan nama siswa kita. Itu memang perbedaan yang signifikan antara akun Google G Suite dengan yang umum seperti itu. Jadi di sini ada import nilainya, kita tinggal klik langsung otomatis si nilainya itu akan masuk semuanya di siswa kita. Seperti itu. Ini untuk import nilai. Nah, ini yang terakhir itu adalah feedback, Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus, kalau saya bilang harus memberikan feedback untuk pekerjaan siswa-siswi kita. Guru bisa memberikan umpan balik terhadap kerja siswa. Jadi misalkan sekedar pujian gitu ya, anaknya sudah bagus nih, oh sudah bagus gitu misalkan, tapi silakan perbaiki nomor 1 misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan dia udah betul semua nih, bahkan kita puji good job atau awesome dan segala macam. Bapak Ibu yang lebih tahu, nah ini kita bisa berikan feedback seperti itu. Nah, feedbacknya nanti seperti ini tampilannya. Misalkan pekerjaan siswa ini sudah ada nih, kita bisa lihat. Kemudian kita bisa nilai, saya misalkan ngasih nilainya 75 dari 100. Kemudian kita bisa tambahkan komentar pribadi atau feedback. Nah, saya misalkan tuliskan di sininya pekerjaan kamu sudah bagus, tinggal tambahkan keterangan saja. Nah, ini bisa kita modifikasi postingan kita disesuaikan dengan kebutuhan dan nanti juga siswanya akan
membalas komentar kita itu bisa juga seperti itu. Ini feedback penting untuk siswa. Nah, ini untuk gunakan kembali. Jadi kalau kita misalkan sudah punya soal ujian tadi ya, kemudian mau digunakan lagi untuk di kelas yang lain, atau misalkan untuk tahun depan, ini bisa. Kita tinggal klik gunakan kembali. Nah, pilih di kelas mana. Misalkan di kelas ini, kelas TKR, mau digunakannya di kelas TPM, bisa seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini semuanya sudah ada. Jadi kita nggak perlu buat dari nol, kita nggak perlu buat dari awal. Kalau gunakan kembali tinggal kita masukkan, sudah tinggal kita tugaskan seperti itu. Ini yang terakhir ini adalah untuk download nilai. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti diminta oleh Wakasek kurikulumnya atau kepala sekolah mana nilainya, nah, udah tinggal download aja. Gitu, tinggal rekapan nilainya sudah ada, kita download. Nah, caranya seperti ini. Nah, misalkan ini sudah ada nilainya nih. Dari 35 siswa, ini sudah dinilai semuanya 35 siswanya. Nah, yang gambar ini, icon gerigi ini, gear, nah ini akan kita klik, ada beberapa download nilai ini atau download semua nilai. Jadi kalau misalkan ingin lihat rekapan dari semua, ya udah download semua nilai. Tapi kalau cuma nilai dari KD tertentu, ya udah download nilai ini sebagai CSV. Jadi nanti kita bisa buka dari Excel gitu. Ini untuk download nilai. Oke, Bapak Ibu, biar nanti saya ingin lebihnya banyak diskusi, kita akan buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi. Silakan, Kang. Terima kasih Pak Agung atas materinya. Alhamdulillah ya, ini Bapak Ibu, Pak Agung sudah berbagi bersama kita nih tentang bagaimana nih penggunaan Google Classroom ya, efektivitas dan optimalisasi penggunaan Google Classroom. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan Google Classroom ini ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk mereview apa yang Pak Agung sampaikan. Jadi Google Classroom ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memanage kelas-kelas yang Ibu ajar gitu ya. Tadi kalau saya lihat di komen mungkin Pak ini di antara Bapak Ibu ini harusnya bentuknya pelatihan katanya ya. Karena apa? Kita butuh praktek kata ini umumnya ya kalau kita lihat dari komenan di Zoom ataupun di YouTube gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya merasa tadi penjelasan Pak Agung ini terlalu cepat, itu Bapak Ibu bisa akses YouTube ya, karena itu untuk YouTube-nya kita akan selalu on terus gitu ya. Jadi setelah kegiatan ini berakhir, barangkali Bapak Ibu yang mau praktek, mau mencoba membuat Google Classroom, itu bisa langsung klik YouTube Yo Berbagi ya. Jadi ini secara umum kalau misalkan tadi dari yang Pak Agung sampaikan, bahwa pertama nih, Bapak Ibu kalau misalkan untuk membuat Google Classroom, Bapak Ibu bisa masuk ke akun Gmail masing-masing. Jadi pertama, saya yakin ya Bapak Ibu guru pasti punya akun Gmail, gitu kan? Nah di Gmail itu salah satu fasilitasnya ada Google Classroom, ya ada Classroom. Kemudian di sana kita bisa membuat kelas. Nah di kelas tersebut Bapak Ibu bisa memberi membuat forum, bisa membuat tugas untuk siswa, mengecek kehadiran, bisa juga untuk kita mendapatkan nilai dan memberi feedback kepada siswa-siswa kita gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali nih buat Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa melalui menti.com ya. Menti.com, sebentar saya sharekan kembali linknya. Ini, okay. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa melalui menti.com, silahkan masukkan kode 409097 ya. Oke, sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung klik www.menti.com, kemudian masukkan kode 409097 ya. Bentuknya seperti ini, Mentimeter ya, menti.com pasti buka ya. Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal masukkan pertanyaannya setelah memasukkan kode 409097. Nah, sambil kita mereview dari apa yang Pak Agung sampaikan, ini Bapak Ibu bisa bentar, ini saya akan sharekan untuk daftar hadir ya, untuk absensi.
Nah, oke, ini Bapak Ibu untuk kehadiran di webinar kita kali ini, Bapak Ibu silakan ketikkan bit.ly/dhlpp180720 ya. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau, bukan yang mau ya, semua yang hadir diharapkan untuk mengisi link kehadiran di bit.ly/dhlpp180720 untuk bukti kehadiran Bapak Ibu di kegiatan webinar ini. Kemudian selain Bapak Ibu harus mengisi kehadiran, Bapak Ibu juga diharapkan untuk mengisi resume. Ya, resume-nya bisa di input di bit.ly/resume180720. Silakan nanti Bapak Ibu tuliskan tentang insight apa aja sih yang Bapak Ibu dapat gitu ya, ilmu apa aja yang Bapak Ibu dapat selama mengikuti webinar kali ini. Ya, oke, silakan ditulis dulu untuk link kehadirannya. Ini untuk link kehadiran ini bakalan ditutup pada pukul 11.30 nanti. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk segera mengisi link kehadirannya. Ya, sambil kita menunggu Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran, ini saya coba sharekan kembali apa yang Pak Agung sampaikan ya. Jadi dari Pak Agung ini bahwa kalau misalkan nih Bapak Ibu, tadi nih banyak yang bertanya nih Pak, buat untuk bikin G Suite gimana caranya gitu ya. Kemudian Pak, ini sebenarnya untuk kelas itu ya batasannya seperti apa gitu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan saya tampilkan aja ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, ini Pak, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu kita ini ada 58 orang yang bertanya, banyak sekali. Silakan mungkin Pak Agung dijawab mungkin dari Oke, misalnya dari ini Pak, dari Ibu Sri Nuryanti, MTS Negeri 1 Bandung, katanya media yang paling mudah selama PJJ jika memiliki rombel banyak seperti saya 22 kelas. Kadang kebingungan, terima kasih. Ini mungkin Bapak butuh saran nih, Bu Sri Nuryanti ini dari Pak Agung. Silakan Pak Agung. Oke, ya. Dari Bu Sri Nuryanti. Nah, kalau misalkan kita mengajar banyak kelas, nah, sebetulnya juga di Google Classroom ini kita bisa buat banyak kelas juga gitu ya. Jadi kalau misalkan 22, ini bisa kita buatkan 22 kelas ya. Mungkin nanti yang saya tanyakan pertama adalah ini 22 kelas ini mata pelajarannya sama semua atau gimana? Kalau sama semua, ini kita bisa masukkan, misalkan kita masukkan satu materi tertentu, misalkan materi KD1 untuk 22 kelasnya secara langsung. Jadi nggak perlu misalkan masukkan di kelas yang satu, masukkan lagi di kelas yang kedua, dan seterusnya. Ini nggak perlu, tinggal kita masukkan di kelas yang pertama, misalkan untuk seluruh kelas. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita buat saja kelas sesuai dengan kita mengajar berapa kelas, kemudian nanti kita langsung masukkan satu untuk semua, itu bisa seperti itu. Jadi waktunya lebih efisien seperti itu. Kemudian ini ada juga nih Pak yang bertanya nih, bagaimana nih cara membuat skor pada soal uraian? Karena uraian itu jawabannya relatif. Mungkin kan kalau kita lihat dari dari yang Pak Agung sampaikan tadi, misalnya kan untuk pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan ganda, kita bisa kasih poin sesuai pilihan dari siswa gitu. Ini kalau untuk soal uraian gimana nih Pak cara scoringnya Pak? Ya, kalau untuk soal uraian Bapak Ibu, jadi memang kita nggak bisa langsung menilai. Kita harus review dulu satu persatu. Gitu. Ini kelemahannya juga. Jadi memang kalau misalkan dia bentuknya soal uraian, yang pertama kita lakukan adalah kita review pekerjaan anak-anak kita. Pasti akan ada jawaban-jawaban yang bervariasi di antara anak-anak itu. Maka kita siapkan kunci jawabannya itu adalah keyword. Nah, misalkan harus ada kata kunci ini, dan seterusnya, baru nilainya segini. Kita menyiapkan instrumen penilaiannya. Nah, ini yang memang dibutuhkan. Jadi kalau kita menggunakan assessment-nya atau penilaiannya menggunakan soal uraian, kalau di Google Classroom ya, kalau saya sih lebih sarannya itu adalah tidak dipukul rata, gitu, tidak disamakan. Kenapa? Karena memang nanti
karakteristiknya atau bobot penilaiannya itu Bapak Ibu yang bisa menentukan. Kalau di Google Classroom-nya ya kita nggak bisa langsung dipukul rata seperti itu kalau untuk soal uraian seperti itu. Jadi perlu direview dulu untuk soal uraiannya. Oke, seperti itu ya. Kalau ini sebenarnya ini banyaknya tidak menuliskan nama sama asal sekolahnya nih Pak. Tapi ini pertanyaannya sahabat saya udah 65 pertanyaan yang masuk. Ini ada juga yang bertanya nih Pak, apa bedanya antara Google Classroom dengan Schoology? Ya, apa perbedaan antara Google Classroom sama Schoology? Sebetulnya ini LMS juga ya, maksudnya adalah kelas virtual juga. Schoology kelas virtual, Classroom, Google Classroom juga ini kelas virtual. Perbedaannya apa? Ini lebih ke arah kita, gitu ya, lebih ke arah kita lebih prefernya yang mana, lebih nyamannya di mana. Psikologi sama Google Classroom itu dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman semua, kalau saya sih sarankan, teman-teman silakan dicoba antara Google Classroom dengan psikologi ini. Ini lebih enaknya yang mana, lebih nyamannya di mana gitu. Kalau saya sih sudah gunakan dua-duanya, kalau saya lebih prefernya di Google Classroom. Apalagi kalau kita sudah menggunakan G Suite, itu enak sekali gitu untuk pengaturannya. Jadi ini jawabannya akan berbeda tergantung dari teman-teman. Kalau saya sarankan silakan dicoba dua-duanya, Google Classroom sama psikologi, terus nanti akan menarik kesimpulan sendiri yang mana sih yang lebih nyaman untuk digunakan seperti itu. Oke, oh iya. Jadi karena beda platform aja sebenarnya Pak ya. Sebenarnya kalau dari sisi fungsi sama aja. Ya Google Classroom, psikologi itu sama-sama kategorinya itu buat learning management system ya Pak ya. Iya, betul. Ya, oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak nih, ada ini yang udah pakai G Suite katanya nih. Pada fasilitas G Suite, saya pernah mendapatkan kendala waktu saya harus mengundang mahasiswa yang akun Gmail-nya tidak bagian dari G Suite, sehingga mereka tidak dapat bergabung. Saya mohon pencerahan dari Pak Agung Maulana, apa solusinya? Ya, Bapak Ibu kalau misalkan kita sudah punya G Suite, sekolahnya ataupun universitasnya, ini yang harus kita lakukan pertama adalah kita buatkan akun guru dan siswanya atau mahasiswanya. Jadi kita bekerja dalam domain yang sama. Nah, ini akan terjadi masalah misalkan saya punya G Suite, saya buatkan Google Formulir untuk kuis atau untuk ulangan. Ketika saya settingnya adalah orang yang di luar domain saya, itu nggak akan bisa mengisi, itu nggak bisa gitu. Nah, kalau saya buat kuis dengan domain saya, kemudian Kang Arfan dengan Gmail pribadi, itu nggak akan bisa mengisi. Dia harus minta izin dulu untuk akses. Nah, Bapak Ibu, yang sudah punya G Suite itu kalau nggak salah ada kurang lebih 1000 akun yang bisa dibuat. 1000 akun yang lebih dari 1000 akun yang bisa dibuat. Jadi untuk gurunya bisa, untuk siswanya bisa. Kalau saya di SMKPU di Bandung itu kami buatkan akun dari untuk siswanya juga. Jadi gurunya kita buatkan, untuk siswanya juga kita buatkan. Jadi siswa itu tidak menggunakan akun Gmail pribadi. Mereka diarahkan untuk menggunakan akun yang dibuatkan oleh sekolah. Ini supaya lebih terorganisir baik dan mereka bisa langsung mengakses apa yang kita sampaikan ke mereka. Jadi seperti itu. Jadi saran saya sih silakan dibuatkan akun untuk siswa atau untuk mahasiswanya. Oh iya, seperti itu. Iya betul. Iya. Berarti tapi sebelumnya Pak kalau misalnya kelasnya itu udah menggunakan G Suite, apakah bisa disetting Pak untuk misalkan yang belum pakai G Suite pun buat bisa gabung Pak? Ya bisa. Jadi kita bisa setting untuk orang luar gitu. Jadi tapi nanti si Google-nya itu akan warning, dalam artian warning ini bukan ada di domain yang sama, boleh nggak masuk. Nah itu akan ada warning dulu seperti itu. Tapi kita bisa setting untuk orang luar bisa masuk ke situ. Cuman masalahnya tadi Kang, ketika kita memunculkan kuis, gitu ya, kita memunculkan kuis itu kita nggak bisa import nilai, kita harus lihatnya manual juga gitu. Manual ya. Tapi kalau betul kalau di domain yang sama itu kita klik import nilai, otomatis nilainya semua masuk seperti itu. Ya itu salah satu keistimewaan G Suite ya Pak ya. Ya. Ya, nah ini makanya nih Pak karena kelihatannya nih peserta kita juga udah ngelihat bahwa pakai Google Suite ini lebih enak gitu ya karena fasilitasnya lebih banyak dibandingkan kalau kita pakai domain Gmail pribadi gitu.
Ini Iya. dari sekian banyak pertanyaan, ini beberapa pertanyaan hampir sama. Bagaimana cara membuat akun G Suite? Katanya gitu. Jadi ini ada yang masih kebingungan karena kan tadi mungkin belum sempat disimulasikan, Pak. Gimana nih buat Iya, daftar oke. G Suite-nya? Mungkin bisa ditunjukkan, Pak, Oke. kita masuk ke website apa gitu. Iya. Saya izin share screen ya. Ya, silakan, Pak. Oke, sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu, untuk masuk ke websitenya, itu kita masuk saja ke edu.google.com. Nah, ini untuk websitenya, nanti di sini akan ada beberapa pilihan. Ini, Bapak Ibu tinggal daftar aja ini, daftar ke G Suite. Jadi ini Google for Education, G Suite untuk pendidikan, untuk sekolah. Salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu sekolahnya harus punya web yang aktif. Salah satu syaratnya ya. Jadi nanti sekolahnya itu kalau kita misalkan nanti daftar memasukkan ke daftar ke G Suite, itu si Google-nya akan verifikasi. Salah satu yang dilihat itu adalah apakah sekolah ini mempunyai web yang aktif. Kalau dia tidak punya web atau webnya tidak aktif, itu langsung akan ditolak. Gitu. Oh, Jadi iya. nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memang harus dilampirkan. Salah Iya, satunya iya. web. Gitu. Jadi teman-teman silakan nanti yang mau daftar. Ini bukan pribadi ya Bapak Ibu. Jadi yang daftar itu adalah atas nama sekolah. Gitu. Sama Jadi sekolah. betul. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan diminta itu yang pertama adalah data sekolah, yang kedua adalah data pribadi yang mendaftarkan. Gitu. Jadi kan kalau misalkan saya mau daftar di Suite atas nama pribadi bisa nggak bisa. Ini harus atas nama instansi, tapi nanti akan ada yang bertanggung jawabnya sebagai adminnya. Jadi nanti teknisnya adalah ketika kita daftar, datanya itu akan memasukkan identitas sekolah dan identitas diri yang mendaftarkan yang akan dijadikan admin. Nah, baru setelah adminnya dapat di-approve dari Google-nya, nah baru adminnya yang akan bisa buatkan akun buat guru yang lain, buatkan akun buat siswa dan Buat lain siswa juga ya, Pak. sebagainya. Gitu. Buat siswa juga itu akan ada 1.000 lebih akun yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Iya, iya. Jadi masuk ke Iya. sini ya teman-teman, edu.google.com. Silakan Iya, daftar nih saja. buat Bapak Ibu nih yang mau daftar di Suite bisa masuk ke edu.google.com ya. Iya. Tapi harus dipastikan bahwa sebelumnya karena mungkin Google juga memverifikasinya lewat web sekolah kali ya Pak ya, buat Ya, membuktikan bahwa betul. ya bahwa ini benar gitu ya. Ini dibuat untuk akun sekolah gitu ya. Karena ini kan sifatnya gratis mungkin ya Pak ya. Jadi perlu ada verifikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, jadi nanti bedanya antar si Google ini untuk sekolah itu dikasih akunnya gratis. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan dia mau G Suite for Business itu akan ada biayanya. Biayanya itu biasanya $9 per user per bulan. Itu bayarnya seperti itu. Oh, per Jadi user kurang ya lebih di ya per user. Jadi kurang lebih 130.000 per orang per bulan bayarnya seperti itu. Tapi kalau untuk education biasanya akan gratis tapi dia verifikasinya sangat ketat. Jadi Bapak Ibu misalkan ini kurang lampiran A, anu dan seterusnya kita lampirkan lagi gitu terus verifikasinya seperti itu. Oke, ya seperti itu ya Bapak Ibu tadi yang bertanya tentang gimana sih cara bikin Google Suite ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali nih buat Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi terlebih dahulu daftar hadirnya. Kemudian kalau untuk resume itu dibuka sampai jam 1 gitu ya Bapak Ibu. Jadi dipersilakan untuk yang diisi sekarang kehadiran terlebih dahulu aja. Untuk resume Bapak Ibu bisa kirim setelah webinar ini berakhir ya. Oke, izin share screen lagi nih Pak. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nampaknya ini masih banyak soalnya Pak. Boleh, silakan. Oke, ini kita share lagi ya. Kita coba. Nah, di sini Pak. Kata nih, saya sudah buat Google Classroom, tapi menggunakan email pribadi. Apakah nantinya bisa diubah akunnya jadi G Suite? Bagaimana caranya? Jadi istilahnya ini udah punya nih Google Classroom-nya. Nanti ketika bikin Google Suite, apakah dimulai lagi dari awal
atau bisa menggunakan Google Classroom yang emang udah dibuat sebelumnya gitu Pak? Iya. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus dipahami dulu ketika misalkan kita punya akun pribadi nih, kemudian sudah terdaftar G Suite-nya. Nah, ini adalah dua akun yang berbeda. Gitu ya, seolah-olah ini adalah dua orang yang berbeda, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau saya misalkan akun pribadi saya agungmaul@gmail.com, akun kerjaan saya itu adalah agungmaulana@smkpu. Nah itu, ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena beda domain. Jadi kalau misalkan kita sudah buat akun, sudah buat Google Classroom menggunakan akun pribadi, kemudian mau migrasi, istilahnya migrasi menggunakan G Suite, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena memang ini adalah dua orang yang berbeda, dianggapnya seperti itu. Dua akun yang berbeda, dianggapnya seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya G Suite, ya berarti buat lagi Google Classroom-nya atas nama akun yang kita buat, akun G Suite kita. Gitu. Jadi ini adalah nggak bisa gitu, karena dianggapnya dua orang yang berbeda seperti itu. Oke, jadi ini bisa ya Pak ya? Oke, bisa. Jadi dari Google Classroom biasa bisa ubah ke G Suite ya Pak ya? Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Bu Evi SMKN 1 Maja katanya Pak. Bagaimana solusinya di Classroom supaya hasil kerja anak tidak bisa dikopas oleh teman lainnya gitu? Ya, Bu Evi, kalau misalkan kita pekerjaannya menggunakan Google Dokumen, baik itu Google Doc, baik itu PowerPoint, bukan PowerPoint, Google Slide, ataupun Google Sheet-nya, maka yang harus kita gunakan, Bapak Ibu, pilihannya itu adalah buat salinan untuk setiap orang. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bisa dilihat oleh semua orang, bisa di settingannya adalah bisa dilihat oleh semua orang, maka pekerjaan siswa yang satu dengan siswa yang lain itu bisa dilihat gitu sama siswa yang lainnya. Maka yang terjadi dia bisa tiru, bisa copy paste. Nah, maka nanti settingannya adalah Bapak Ibu dibuat salinan untuk tiap orang. Jadi tiap orang punya salinan masing-masing, tiap orang punya pekerjaan masing-masing untuk siswanya. Gitu. Jadi jangan sampai orang lain atau siswa lain melihat pekerjaan siswa yang satu. Nanti dia akan copy paste seperti itu. Settingannya aja lebih ke arah settingan. Ya, di settingnya ya berarti apa ya? Di settingnya ada ya Pak ya? Oke, ini selanjutnya ada dari Pak Muhsin Pak nih, dari SMA 2 Jayapura, Papua. Bagaimana memunculkan materi? Apakah dari PPT, Doc atau Excel, dan Meet sekalian Pak? Ini tentang memunculkan materi PPT, Doc, Excel, dan Meet. Ya, alhamdulillah nih dari SMA 2 Jayapura. Oh, kita bisa silaturahmi nih jauh di sana. Bagaimana memunculkan materi? Kalau misalkan kita mau memunculkan materi, Bapak Ibu tadi ketika di settingannya kita di attachment gitu ya, dilampirkan. Dilampirkan ini bisa filenya itu dari komputer kita, bisa dari filenya itu dari Google Drive kita, atau misalkan kita mau masukkan link YouTube di situ juga bisa gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau memasukkan materi yang dari PPT bisa, dari Doc atau dari Excel juga itu bisa gitu. Nah, kalau yang Google Meet, nah ini bedanya tadi. Kalau Google Meet itu kalau dia G Suite itu langsung terintegrasi. Tapi kalau akun pribadi, sebetulnya Google Meet ini berbayar loh untuk akun pribadi. Tapi Google menggratiskan sampai bulan September kalau nggak salah. Google Meet itu untuk akun pribadi bisa digunakan free sampai bulan September. Tapi sebetulnya Google Meet ini untuk akun pribadi itu berbayar. Untuk sekarang digratiskan. Untuk G Suite itu gratis gitu ya, kita bisa manfaatkan. Dan bedanya lagi untuk Google Meet, kalau akun pribadi itu kapasitasnya hanya 100 orang. Kalau Google Meet dari G Suite itu sampai 250 orang. Kapasitasnya lebih banyak lagi seperti itu. Berarti sekarang memang lagi posisinya meskipun kita pakai akun pribadi masih gratis ya Pak ya, pakai Google Meet-nya Pak? Ya betul, masih gratis, masih bisa dipakai. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak, katanya apakah ada settingan schedule atau restrict antar topik? Misal topik 1 harus tuntas, baru siswa bisa masuk ke topik 2. Jadi siswa tidak bisa loncat langsung ke topik 2 gitu Pak. Jadi mungkin ini seperti ada kuis yang berlanjut gitu Pak. Jadi misalnya siswa itu baru bisa ngerjain
kuis yang kedua setelah ngerjain kuis yang pertama gitu Pak? Ya, kalau di Google Classroom sendiri ini memang belum ada seperti ini gitu ya. Jadi misalkan si siswa A KD1 belum tuntas, kemudian dia nggak boleh lanjut ke KD2. Nah, itu belum ada settingannya. Tapi yang ada settingannya itu adalah kita bisa scheduling dalam artian misalkan saya masukkan materi KD1 tanggal sekarang misalkan ya, tanggal 20. Kemudian nanti saya scheduling untuk tanggal 27 materi KD2. Nah, kita bisa masukkannya itu sekalian. Misalkan sekarang dimasukkan semuanya, tapi nantinya di schedule aja. Schedule misalkan ini munculnya nanti tanggal 27, tapi kita masukkannya dari sekarang. Itu seperti itu scheduling. Tapi untuk yang tadi berlanjut, misalkan siswanya belum tuntas di materi yang satu, itu nggak bisa lanjut di yang lain, itu belum bisa settingannya. Itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu kalau pernah mendengar platform Moodle, kita bisa bangun LMS sendiri dengan Moodle, nah itu bisa kita gunakan seperti itu. Kalau di Google Classroom belum bisa seperti itu. Oke, jadi belum ada fasilitasnya ya Pak ya, kalau misalnya untuk apa, kecuali mungkin fasilitasnya hanya buat ngebatas waktu aja kali Pak ya, misalkan kuis 1 dibatas sampai tanggal berapa, kuis 2 dibatas sampai tanggal berapa, mungkin seperti itu ya Pak ya yang bisa. Iya, betul. Oke, selanjutnya kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, gini Pak, ini dari Andi Fitriani dari MTSN 2 Bulukumba gitu ya. Bagaimana cara memasukkan Zoom meeting ke dalam Google Classroom katanya Pak? Jadi mungkin ini untuk mengintegrasikan antara Google Classroom sama Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu, kalau Zoom meeting dengan Google Classroom itu adalah dua pabrikan yang berbeda gitu ya. Jadi beda pabrik lah istilahnya, beda pabrik itu nggak bisa kita masukkan diintegrasikan langsung, kecuali mungkin yang dimasukkannya itu adalah link roomnya. Kita kasih linknya di pengumuman Google Classroom, nah itu seperti itu. Dan bisa diintegrasikan itu adalah Google Classroom dengan Google Meet, dan itu pun kalau menggunakan akun G Suite. Gitu, ini bisa langsung terintegrasi. Tapi kalau dia menggunakan akun pribadi, ya itu nantinya manual dulu gitu, baru bisa masuk ke Google Meet-nya. Jadi kalau diintegrasikan Google Classroom dengan Zoom, ya paling ya caranya tadi cuma share link-nya aja, gitu, nggak bisa diintegrasikan secara langsung kayak gitu. Oke, ya betul. Berarti sebetulnya Zoom sama Google ini kan emang pasti berbeda ya Pak ya, berbeda platform. Artinya kalaupun misalkan mau diintegrasikan, mungkin bentuknya hanya seperti ini ya Pak ya. Jadi melalui Zoom, kemudian Google Classroom-nya ditampilkan dalam bentuk share screen mungkin ya Pak ya. Iya, bisa seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ini sebenarnya nih Pak banyak pertanyaannya itu tentang Pak tolong diulang lagi langkah-langkah yang misalkan tadi gimana cara membuat kuis, cara-cara itu. Jadi ini buat Bapak Ibu, kembali kami informasikan untuk webinar hari ini itu disiarkan melalui YouTube Bio Berbagi ya. Jadi buat Bapak Ibu yang nanti setelah webinar ini mau mencoba menggunakan Google Classroom, silahkan Bapak Ibu akses YouTube-nya Bio Berbagi. Selain itu untuk materi webinarnya nanti akan kami sharekan melalui fanpage Facebook ya. Jadi buat Bapak Ibu nanti kalau misalkan ingin membuka kembali materi yang disampaikan oleh Pak Agung, itu bisa buka YouTube atau bisa akses fanpage LPP Salman ITB. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita lihat lagi Pak. Ini pertanyaannya masih banyak nih Pak. Ada 82 pertanyaan yang masuk. Oke. Ini ya. Saya pengguna baru Google Classroom, Bapak, katanya. Insya Allah baru mulai Senin depan. Mohon penjelasannya tentang pembuatan soal tadi yang menggunakan form limiter dan lain-lain. Mungkin bisa diberi contoh. Terima kasih, katanya ini. Ya, untuk form limiter itu nanti Bapak Ibu ini digunakan untuk membatasi akses siswa terhadap kuis yang kita buat di Google Form. Nah, nanti silakan Bapak Ibu di YouTube dicari ada cara menggunakan Google Form untuk form limiternya, karena nanti saya kalau misalkan praktekkan sekarang takutnya waktunya nggak cukup juga ya. Itu nanti saya sertakan nomor HP, email, dan ada Instagram saya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan di luar forum ini juga silakan boleh untuk bertanya, kita lebih mendalam lagi juga silakan gitu. Karena nanti kalau di sini saya sampaikan takutnya
nggak akan semuanya kebahas seperti itu. Iya, betul-betul Pak. Ini pasti karena kan waktu kita juga terbatas ya. Mungkin Bapak Ibu, kami juga memohon maaf sebelumnya. Ini karena mungkin bentuknya ini untuk Google Classroom ini harusnya bentuknya pelatihan. Tapi karena kita terbatas dengan kondisi seperti ini, makanya ini kami akali dengan membuat YouTube gitu ya. Jadi dengan melingkan antara Zoom ini dengan YouTube. Salah satunya agar Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau mencoba kembali untuk membuat Google Classroom, itu bisa akses kembali YouTube-nya ya. Oke, selain itu nih, tadi juga Pak ada yang minta nih, gimana Pak kalau misalkan di luar forum ini boleh nggak Bapak Ibu nih mau bertanya langsung, katanya ke Pak Agung, katanya mau konsultasi untuk terkait dengan Google Classroom ini gitu ya. Nanti Pak Agung ini bakalan insya Allah bakalan ngasih kontak beliau juga men-sharekan alamat media sosial beliau ya. Oke, untuk berikutnya nih Pak, ada pertanyaan juga nih. Ini pertanyaannya menurut saya menarik Pak. Apakah dengan Classroom ini ada menu untuk digunakan bermain game supaya suasana tidak boring? Kalau ada, bagaimana caranya gitu Pak? Oke, ini barangkali butuh apa ya? Mungkin dari Pak Agung sendiri ada yang pernah dilaksanakan seperti apa gitu Pak? Silahkan Pak. Oke. Kalau main gamenya itu maksudnya seperti apa ya? Tapi kalau misalkan saya sudah integrasikan si Google Classroom itu dengan Quizzes. Nah, Bapak Ibu kalau pernah dengar Quizzes, itu kita seolah-olah sedang bermain game, tapi sebetulnya lagi assessment juga, lagi penilaian juga. Nah, untuk mungkin maksudnya memang seperti itu Pak. Untuk Quizzes ini dia sudah terintegrasi dengan Classroom. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya Zoom sama Google Classroom bisa diintegrasikan, ya paling linknya. Nah, tapi kalau untuk Google Classroom dengan Quizzes, itu dia bisa langsung integrasikan secara langsung. Karena dia sudah kerjasama antara Google dan Quizzes, itu dia sudah bisa langsung diintegrasikan. Gitu. Nanti Bapak Ibu kalau tanya caranya, boleh nanti di luar forum ini biar lebih efektif gitu ya. Oke, betul ya Pak ya. Karena mungkin kita juga kan waktunya terbatas ya Pak ya. Kalau misalnya mau dipraktekkan semuanya pasti nggak cukup waktunya ya. Jadi buat Bapak Ibu nih yang sudah mulai mengulik-ngulik mencoba Google Classroom, kemudian menemukan ada kendala, boleh banget tuh nanti menghubungi Pak Agung ini ya. Oke, selanjutnya ini kita lihat lagi. Oke, ini dari Sumatera Barat Pak katanya. Assalamualaikum Pak, saya Teresia Mariati dari Padang, Sumatera Barat. Pak, apakah untuk pemakaian Google Classroom masing-masing siswa harus satu akun? Bisakah satu akun digunakan oleh 2 orang siswa? Bagaimana sistem penilaiannya? Terima kasih. Ya. Dari Padang ya Bu Teresia. Kemarin saya membahas ini berkenaan dengan kalau misalkan satu akun untuk 2 siswa itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalau satu akun untuk 2 siswa itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan satu akun digunakan untuk banyak kelas itu bisa. Ini dalam artian misalkan di satu sekolah itu nih ada 12 pelajaran. Nah, kita cukup si siswanya punya satu akun saja. Misalkan dia bisa masuk ke kelas matematika, dia bisa masuk ke kelas seni budaya, dia bisa masuk ke kelas yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau satu akun untuk 2 orang itu nggak bisa. Itu nantinya gimana cara penggunanya. Jadi nggak bisa untuk satu akun untuk 2 orang. Seperti itu. Iya, ya, betul. Oke. Ini selanjutnya pertanyaan berikutnya mana ya? Oh ini Pak nih untuk Google Classroom itu harus online ya Pak, tidak bisa offline. Jadi mungkin maksudnya ini kalau misalkan dalam kondisi offline, apakah kita masih bisa mengedit atau enggak gitu Pak? Karena kan kalau misalnya kayak aplikasi semacam spreadsheet gitu, itu bisa kita akses meskipun dalam keadaan offline. Sehingga ketika online nanti terupload otomatis. Nah apakah Google Classroom ini juga konsepnya seperti itu atau enggak Pak? Ya, kalau untuk Google Classroom ya memang dia harus terkoneksi ke internet untuk mengaksesnya. Jadi ketika dia tidak ada internet itu ya nggak bisa untuk mengakses Google Classroom karena yang Google Classroom ini dia berbasisnya web dan aplikasi gitu ya. Jadi perlu harus ada koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet dia nggak bisa diakses seperti itu. Ini katanya LMS. Terus apa nih Pak? Learning Management System apa yang cocok untuk kami yang daerahnya susah sinyal? Mungkin ini barangkali
Bapak punya saran nih untuk yang emang susah sinyal, atau bisa jadi ini karena kan kendalanya mungkin Pak, selain susah sinyal, bisa jadi juga pesertanya misalkan ini siswa SD sih masih belum terlalu paham cara penggunaan Google Classroom gitu Pak. Ya, kalau nanti memang terkendala sinyal gitu ya, memang internet ya, terkendala dengan internet, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan yang sistemnya bukan online. Jadi dia menggunakan sistem offline tapi kita bangun. Misalkan kita bisa gunakan model secara yang offline juga ada, bisa kita gunakan itu. Nah, atau Bapak Ibu, saya punya teman juga di daerah Nagreg gitu, memang sinyal, terkendala sinyal, dan yang kedua juga beberapa siswa itu tidak punya gadgetnya atau gaulnya untuk mengakses pembelajaran. Nah, yang teman saya lakukan itu istilahnya itu adalah guru kunjung. Nah, ini yang terjadi. Jadi gurunya yang datang ke siswa seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu juga silakan untuk menyesuaikan apa. Kalau misalkan mau pembelajarannya secara offline digunakan, ya mangga, itu banyak juga platformnya gitu, tidak secara online juga bisa seperti itu. Oke, betul. Jadi sebenarnya Google Classroom ini ya Bapak Ibu hanya bisa digunakan dalam keadaan online. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis seperti misalnya emang daerahnya susah sinyal, kemudian siswanya juga susah mengakses gadget atau seperti apa, itu salah satu saran yang diberikan oleh Pak Agung adalah dengan adanya konsep guru kunjung ya. Jadi ini gurunya yang mendatangi siswanya ya Pak ya. Ya, betul. Jadi biar semuanya juga bisa dapat kesempatan belajar seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Oh ini nih. Apakah Google Classroom cocok untuk mengelola pembelajaran di SD? Mengingat siswa harus mencari tugas di kelas dan upload jawaban, yang terkadang harus keluar masuk aplikasi yang lain gitu. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya mengadakan pelatihan di satu sekolah di Cimahi. Gitu. Ternyata ini si Google Classroom ini diaplikasikan untuk tingkat SD dan tingkat RA, setingkat TK. Yang mereka lakukan seperti itu. Ternyata itu bisa. Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan Google Classroom bahkan untuk tingkat TK atau RA ini, itu yang dimanfaatkan adalah orang tuanya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa peran serta seluruh stakeholder ini sangat dibutuhkan. Kalau misalkan untuk kita memberikan Google Classroom untuk anak TK, mereka kan belum tentu punya akunnya, aksesnya gimana, orang tua yang memang begitu. Dan ternyata selama seminggu kemarin itu berjalan bagus. Gitu. Ini untuk tingkat RA. Jadi saya sarankan sih untuk SD juga bisa gitu, tapi yang memang ini untuk melibatkan orang tua. Jadi kemarin itu yang yayasan ini lakukan, ada satu sekolah di Cimahi, itu yang dilakukan adalah satu, mereka mengadakan dulu pelatihan untuk gurunya. Nah, saya ngisi di situ, mengedukasi dan seterusnya. Dan pekan berikutnya yang diedukasi itu adalah orang tua. Gimana cara membuat akun, gimana cara mengumpulkan tugas, dan alhamdulillah ketika ada komunikasi yang sama, ketika udah visinya sama, itu ternyata bisa jalan. Untuk setingkat RA, untuk setingkat TK ternyata bisa seperti itu. Oke, biasa ya. Ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget ya Pak. Ini udah ada 91 nih Pak total yang bertanya ya Pak. Tadi mungkin kita udah sempat bahas beberapa ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang pertanyaannya masih belum berkesempatan untuk saya bacakan, mungkin bisa langsung bertanya ke Pak Agung. Ini karena waktu juga sudah menunjukkan hampir setengah 12, sebentar lagi berakhir. Mungkin Pak Agung bisa menyampaikan closing statement-nya Pak. Silakan Pak. Iya, saya share dulu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ini kontak saya. Jadi nanti yang pertanyaan tadi banyak ya, ya, banyak banget yang belum terbahas karena memang waktunya. Bapak Ibu, saya sertakan kontak saya. Ini nomor WA saya, nomor telepon saya 081 221 82256. Kemudian kalau mau lewat email juga, ini email saya agungmaung@gmail.com, atau lewat Instagram nama akunnya Agung Maung.
silakan Bapak Ibu feel free untuk kita silaturahmi, untuk kita berdiskusi, karena sih saya lebih senang ketika Bapak Ibu belajar ini tuh diterapkan. Jadi kalau ada masalah, boleh kita share, boleh nanti saya bantu untuk penjelasan lanjutannya. Gitu. Ini untuk kontak saya, ini nomor teleponnya, silakan Bapak Ibu boleh feel free untuk menghubungi saya. Nah, kemudian untuk closing statement saya ini sih kutip dari Imam Syafi'i bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar bersama, ketika kita belajar virtual seperti ini, kita dapat ilmu nih. Tapi ilmu itu akan lebih bermanfaat ketika kita terapkan atau kita share ulang ke teman-teman kita yang membutuhkan. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf jika ada yang belum terjawab juga pertanyaannya. Terima kasih Kang Arfan. Terima kasih untuk teman-teman guru seluruh Indonesia. Kita komitmen untuk memajukan pendidikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan online buat Pak Agung ya. Oke, ini tepuk tangannya online kalau sekarang ya Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak Agung atas materinya yang luar biasa. Ya sebelumnya kami juga memohon maaf nih buat Bapak Ibu yang tadi nih ada yang komen mengenai kendala masalah sinyal gitu ya. Kami mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuka kembali materi yang disampaikan oleh Pak Agung, bisa akses YouTube Bio Berbagi ya. Jadi ini untuk Kak, tadi ada yang kayak gini juga, ini terlalu cepat penjelasannya, jadi tidak bisa mengikuti ya, karena waktu kita terbatas juga ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk penjelasannya sebenarnya nanti Bapak Ibu tinggal dibuka aja videonya, ya video di YouTube-nya. Jadi nanti tinggal di pause aja, oh sebelah sini tinggal klik, sebelah sini tinggal klik gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi kami ingatkan nih untuk terakhir kalinya nih, buat Bapak Ibu yang belum mengisi daftar kehadiran, silahkan untuk mengisi daftar kehadiran, dan jangan lupa untuk mengisi resume juga ya, di link yang sudah saya sharekan tadi. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, kami dari LPP Salman ITB. Oh ya, untuk sertifikat sebelumnya ya, untuk syarat untuk sertifikat seperti biasa kami akan mengecek dari kehadiran dan juga dari resume yang Bapak Ibu buat. Insya Allah untuk sertifikat akan kami informasikan paling lambat seminggu ya, seminggu setelah kegiatan ini, karena kami akan memeriksa kembali nih apakah resume yang Bapak Ibu buat ini sesuai dengan materi yang Pak Agung sampaikan atau tidak ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita berjumpa kembali di kegiatan webinar LPP Salman ITB berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari sisi ucapan saya ataupun teknis pelaksanaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung. Oh ini